kesedihan yang ada dalam diri kita, masalah yang bertubi-tubi, himpitan yang selalu nyesek dada, itu jangan sampai membuat kita berlarut-larut. Kita harus mengambil jarak. Ini semuanya adalah sunnatullah. Assalamualaikum saudaraku, salam kemurnian jiwa. Pada kesempatan hari ini saya akan mengaturkan satu topik pembahasan, yaitu tentang tajrid. Kita hidup di dunia dan sekarang ini tinggal di alam dunia. Otomatis untuk menjaga kesinambungan penghidupan kita di dunia ini, kita diwajibkan untuk menata dunia. Dan agar supaya kita tidak menemukan satu kesulitan hidup di dunia ini, itu tidak pandang bulu. Semua yang tinggal di dunia ini harus menata dunia, termasuk para pelaku tarekah, termasuk para pejalan ketuhanan. Karena mereka tinggal di dunia, otomatis mereka harus menjaga ranah penghidupannya di dunia ini. Yang membedakan para pelaku ketuhanan dibanding yang lainnya adalah ketika dia menata dunia ini, menata penghidupan dunia ini, mereka mengambil satu laku yang disebut dengan tajrid. Apa itu tajrid? Tajrid bermakna pelepasan. Pelepasan dari keterikatan, pelepasan dari kemelekatan, keterikatan dari ketergantungan. Karena kita semuanya hanya bergantung pada Allah. Seorang pejalan ketuhanan harus betul-betul sadar dengan itu. Allahus Somad. Hanya Allah lah yang menjadi tempat bergantung. Tajrid bisa bermakna pelepasan. Kemudian tajrid bisa bermakna sebagai satu laku menjaga jarak. Walaupun dia akrab dengan dunia, tapi dia tetap menjaga jarak antara dirinya dengan dunia, agar supaya terjaga kemurnian jiwanya, dan sang jiwa ini tetap terjaga tauhidnya, yaitu menyambungkan dirinya kepada Allah sebagai refleksi dari Allahu Somad tadi. Hanya Allah tempat kita bergantung. Saudara-saudara yang saya muliakan, bagaimanakah aplikasi dari laku tajrid ini? Hidup di dunia ini tentu saja banyak sekali kebutuhan yang harus kita cukupi. Kita butuh makan dan minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh alat komunikasi. Termasuk sekarang ini saya bikin YouTube pun pakai alat komunikasi. Kita perlu mencukupi kebutuhan itu. Kita juga harus mencukupi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak kita. Kita harus mencukupi penghidupan keluarga kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Bagi para pelaku ketuhanan, walaupun dia mencukupi kebutuhannya, tapi dia tetap mengambil jarak supaya tidak ada
rasa kemelekatan dan ketergantungan dari hal-hal duniawiyah yang mencukupi kebutuhan tersebut. Walaupun dia bekerja keras mencukupi kebutuhannya, dia tetap menyambungkan dirinya kepada Allah dan tidak pernah berusaha untuk melepas tauhidnya, terjebak oleh kebutuhan-kebutuhan duniawiyah. Banyak sekali orang yang bekerja keras mencukupi kebutuhannya, tapi dia terjebak oleh sifat kemelekatan, sifat keterikatan, dan ketergantungan dengan dunianya. Makanya dia sampai melepaskan tauhidnya kepada Allah. Dia lupa dengan Allah. Dia jauh dengan Allah. Padahal Allah lah yang maha mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Selanjutnya, manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupannya, mereka menata kekayaan. Seorang pejalan Tuhan juga menata kekayaan. Akan tetapi, mereka mengambil jarak dengan yang namanya sifat kaya. Jangan sampai mereka terikat dan melekat dengan yang namanya kekayaan. Menata kemuliaan, menata derajat, menata kehormatan. Tapi dia berusaha mengambil jarak dengan kemuliaan, kekuasaan, kekuatan, agar dia tetap termurnikan jiwanya dan tetap bergantung pada Allah, bertauhid kepada Allah. Secara alamiah, manusia mengharapkan kenikmatan dalam hidup di dunia ini, tidak berharap kepahitan. Tapi para pelaku ketuhanan, mereka mengambil jarak agar tidak melekat dengan yang namanya manisnya dunia, kenikmatan dunia. Dan kita tahu bahwa kenikmatan dunia itu adalah mata'ul ghurur, perhiasan yang melenakan. Agar mereka tidak terlena dengan kenikmatan dunia, mereka mengambil jarak, bertajrid dengan kenikmatan dunia, dan tetap menjaga tauhidnya, hubungannya dengan Allah, dan menjaga Allahu Somad, tetap bergantung kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, tajrid juga dilakukan para pelaku ketuhanan dalam menghadapi situasional kehidupan dunia ini. Contohnya ketika dia sedang dirundung penderitaan, dirundung kemalangan, dirundung kemiskinan, dirundung oleh kesedihan, dia menjaga diri dari kesedihannya. Banyak sekali orang-orang yang merasa hidupnya sulit, hidupnya berat, hidupnya penuh beban, penuh masalah. Akhirnya tiap hari dirundung oleh yang namanya ratapan, rintihan, karena memang begitu membuat situasional hati yang sangat sedih. Bagi para pelaku ketuhanan, dia akan mengambil jarak dengan kesedihannya. Jangan sampai dia berlarut-larut dalam kesedihannya, sehingga dia akhirnya mengatakan bahwa Allah tidak adil, Allah tidak sayang. Itu berbahaya. Karena Allah berfirman, "Anna 'inda dzanni 'abdi." Aku dalam persangkaan hambaku. Kalau dia sudah mengatakan bahwa Allah tidak sayang, yang kita khawatirkan benar-benar terjadi, kita menjadi manusia yang tidak disayang oleh Allah. Makanya kalau kita sudah menyatakan diri sebagai para pelaku ketuhanan, pejalan tarekat, kita harus mawas diri. Jangan sampai kesedihan yang ada dalam diri kita, masalah yang bertubi-tubi, himpitan yang selalu nyesek dada, itu jangan sampai membuat kita berlarut-larut. Kita harus mengambil jarak. Ini semuanya adalah sunnatullah.
Suatu saat nanti pasti ada selesainya. Asal kita mau selalu bertauhid, mau selalu bergantung pada Allah. Allah Maha Welas Asih, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Seorang pelaku ketuhanan, seorang pelaku tarekat akan tetap menjaga jarak dengan situasi yang membuat dia sedih. Agar apa? Termurnikanlah jiwanya. Jiwanya murni dan terjagalah tauhidnya. Dan dia tetap tidak putus asa dengan rahmat Allah. Allah berfirman, La ta'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan di situ dikatakan tidak akan berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Begitulah saudaraku. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ambil jarak. Ambil satu laku pelepasan supaya engkau tidak terjebak, terkubur oleh kesedihanmu. Sebaliknya, ketika kita sedang mujur, ketika kita sedang diliputi oleh yang namanya kebahagiaan, diliputi oleh yang namanya kecukupan, kesenangan, kemuliaan, ambil jarak dengan itu semua. Supaya apa? Kita tidak terikat dan melekat pada yang namanya kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan yang bersifat duniawiyah, dan kita tetap menjaga tauhid kita, hubungan pribadi kita dengan Allah, dan kita tetap Allahu Somad, bergantung kepada Allah. Istilah Jawa mengatakan ngono ya ngono ning ojo ngono. Bolehlah kita sedih, bolehlah kita senang, bolehlah kita menderita, bolehlah kita bahagia, tapi jangan sampai dirundung oleh yang namanya duniawiyah yang kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, kadang membahagiakan, kadang membuat kita menderita. Itulah tajrid. Tajrid dalam hal ilmu pengetahuan. Sekarang banyak sekali para ahli-ahli agama, ahli-ahli ilmu, para ulama, kaum cerdik pandai, para pelaku tarekat, para pejalan Tuhan, mereka mengambil jarak dengan kepandaiannya, kepintarannya, keahliannya, supaya apa? Dia tidak terjebak oleh kekuatan, kepandaian, kecerdasan, dan keahliannya. Dia tetap harus sadar bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Kebetulan dia diberi daya kekuatan yang namanya kepandaian, kecerdasan, dan keahlian. Kita tetap bertauhid dalam kepandaian kita. Kita tetap bertauhid dalam keilmuan kita. Karena Allah itu maha segalanya. Mudah Allah mencabut kepandaian seseorang. Banyak sekali penyakit-penyakit yang gampang saja Allah hadiahkan kepada orang yang lupa dengannya. Ketika kita pandai, kalau kita kena penyakit stroke, hilang kepandaian kita. Kita banyak sekali ketika menyombongkan kehebatan kita, keahlian kita, kepandaian kita, kecerdasan kita. Kalau suatu saat nanti kena penyakit yang namanya pikun, hilang itu semuanya. Maka dengan apa yang kita miliki, kepandaian kita, kecerdasan kita, dan keahlian kita, kita tetap mengambil jarak. Kita tetap menjaga tauhid kita dan ketergantungan kita kepada Allah. Itulah tajrid. Secara umum, seorang pelaku ketuhanan, dia tinggal di dunia, dia menata dunia, tapi dia bertajrid dengan dunia ini. Karena dikatakan bahwa dunia ini adalah
mata'ul ghurur. Dunia ini adalah perhiasan-perhiasan yang melenakan, perhiasan-perhiasan yang memabukkan. Dan kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, kita akan terjangkit satu penyakit yang disebut sakaratul hayat, sakaratul dunya, mabuk kehidupan, mabuk dunia. Saudara-saudara yang saya muliakan, itulah yang disebut dengan tajrid. Tajrid ini akan menjadi teman kita, bekal kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita. Tajrid ini akan menjaga kemurnian jiwa kita, akan menjaga tauhid kita, dan ketergantungan kita kepada Allah. Seorang yang menginginkan dicintai oleh Allah akan menjaga cintanya kepada Allah. Dia tidak akan membiarkan dirinya melepas cintanya kepada Allah untuk mencintai hal-hal yang bersifat duniawiyah. Karena suatu saat nanti, orang yang mencintai dunia, ketika dia meninggalkan dunia, dia sesungguhnya ditinggalkan oleh kekasihnya. Dan barang siapa yang mencintai Allah, di penghujung umurnya, kematian adalah perjumpaan dirinya dengan sang kekasih hati. Siapa? Allah. Maka dia akan meninggal dalam keadaan tersenyum, meninggal dalam keadaan bahagia karena bertemu dengan Tuhan yang selama ini dia cintai. Dan dia bisa meninggalkan dunia dengan ikhlas. Dan dia bisa mendatangi Allah dengan ridha. Makanya Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, datanglah padaku, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Orang-orang yang bertajrid dengan dunia, mereka akan meninggalkan dunianya dengan ridho, datang kepada Allah dengan diridhoi, dengan mencintai dia, datang kepada Allah dengan cinta dan dicintai oleh Allah pencipta dirinya. Itulah saudara-saudaraku makna tajrid yang bisa saya suguhkan pada hari ini. Dan semoga ini menjadi satu bahan kita bermawas diri. Sudahkah kita bertajrid mengambil jarak dengan dunia seisinya ini? Ataukah justru kita menjadi orang yang terkubur oleh dunia ini? Tajrid bisa kita aplikasikan dalam setiap lini hidup dan kehidupan kita. Tajrid dalam beranak dan beristri, tajrid dalam bekerja, tajrid dalam menghadapi keadaan dan situasi, tajrid dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.